Selamat siang semuanya. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Siang Bu, baik. Terima kasih karena kalian sudah hadir di layanan bimbingan klasikalnya Mbak Elsa. Mbak Elsa, yuk pimpin doa yuk Mbak. Baik, untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Mbak Elsa sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Semoga acara kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Sebelum acara ini dimulai, Ibu akan mengecek kehadiran kalian satu persatu. Adelita Adinda Listianawati, Anissa Lailatus. Di sini Ibu akan sedikit sharing terkait motivasi, nanti Ibu paparkan melalui PPT. Oke, di sini Ibu akan sharing terkait motivasi sukses dari tokoh inspiratif. Tujuannya apa sih Bu? Kenapa Ibu memberikan materi ini? Tujuannya agar kalian itu termotivasi setelah kalian mendapatkan materi ini, yaitu Ibu akan meng-share terkait biografi dari tokoh-tokoh orang-orang sukses di sini, dapat memahami dan memiliki motivasi belajar tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, serta ekonomi dari tokoh inspiratif. Nah, sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu, biar kalian itu tidak sepaneng ya. Instruksinya gimana Bu? Nih, lihat instruksinya. Jika Ibu mengatakan gajah, maka dijawab besar, tetapi sambil menunjukkan lingkaran kecil. Jika Ibu mengatakan semut, maka dijawab kecil sambil menunjukkan lingkaran besar. Jika Ibu mengatakan ular, dijawab panjang sambil menggeser kedua telapak tangan saling mendekat. Jika Ibu mengatakan cacing, dijawab pendek sambil menggeser kedua telapak tangan saling menjauh. Mudah dipahami ya? Oke, yuk mulai off mic semua. Tapi untuk yang di sini cukup 2 ya. Oke. Gajah. Gajah? On mic semuanya. Yuk. Gajah? Semut? Terus ular? Panjang. Cacing? Semut? Gajah? Ular? Panjang. Gajah? Ular? Cacing? Semut? Gajah? Ular? Cacing? Panjang. Yuk, di sini adakah yang sudah tahu apa itu motivasi? Motivasi adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Nih, motivasi menurut KBBI adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Ini menurut KBBI seorang. Sedangkan menurut ahli atau John Santrok, pengertian motivasi adalah proses memberi semangat, arah, dan kegigihan perilaku. Perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang penuh energi, terarah, dan bertahan lama. Nah, dari sini menurut Thomas Alva Edison, mendefinisikan sukses sama dengan ambisius. Menurutnya, sukses adalah 1% inspirasi dan 99% keringat.
Sedangkan menurut Mary Riana, sukses itu harus melewati banyak proses, bukan banyak protes. Bukan hanya sekedar menginginkan hasil akhir dan tahu beres, tetapi harus selalu keep on progress. Yaitu, nih, contoh beberapa keinginan yang sering manusia atau individu inginkan. 1. Keinginan akan kecukupan. 2. Keinginan mendapatkan kasih sayang. Ketiga, keinginan untuk mendapatkan kehormatan dan kebanggaan. Keinginan mendapatkan ketentraman dan kesejahteraan. Dan keinginan mendapatkan kebebasan. Selanjutnya, keinginan untuk maju dan memiliki kecerdasan. Cek. Syarat untuk berdiri sendiri atau mandiri. Percaya pada diri kita sendiri. Nah, itu. Yang kedua, kepribadian yang menyenangkan. Yang ketiga, mensyukuri diri sendiri. Selanjutnya, menghilangkan perasaan rendah diri. Disiplin terhadap diri sendiri. Yuk, yang keenam, penuh semangat dan keberanian. Sekarang ice breaking lagi, biar kalian itu fresh. Gajah. Semut. Ular. Ibu akan melanjutkan materi yang ini. Yuk, kita akan belajar dari tokoh inspiratif. Berikut, Nick Vujicic adalah motivator internasional. Dan Habibie Afsyah adalah internet marketer. Coba dilihat dari fisiknya mereka berdua. Itu kayaknya memungkinkan nggak jadi motivator internasional? Memungkinkan. Memungkinkan, Bu. Kalau Habibie Afsyah, memungkinkan nggak? Halo. Memungkinkan. Memungkinkan. Yuk kita lihat. Dari tangan beliau aja, dia nggak punya tangan ya, dua-duanya. Kaki juga nggak punya. Nih, dilihat. Pengalaman beliau ketika beliau hampir putus asa menghadapi hidupnya. Waktu saya berusia 8 tahun, saya mengalami depresi yang sangat berat, dipenuhi oleh kemarahan saya terhadap Tuhan, membuat saya ingin menyerah dari hidup ini. Saya selalu bergantung pada orang lain, bahkan untuk mengambil segelas air pun saya tidak mampu. Jadi, daripada saya membebani orang lain, lebih baik saya akhiri saja hidup saya. Saya tidak menemukan arti dan tujuan hidup saya. Nah, ini pikiran si beliau ketika dia itu mau putus asa. Tetapi dia mendapatkan hidayah. Sebuah koran yang memuat artikel tentang seseorang yang mampu mengatasi ketidakmampuannya sendiri. Dan itu membuka pikiran saya membawa bahwa mungkin saya bukan satu-satunya orang yang menderita. Saya mulai melihat ini sebagai berkat dan saya melihat hidup saya bukan setengah kosong, melainkan setengah penuh. Saya tidak tahu berapa penuh, tetapi saya melihat kekurangan ini sebagai karunia. Nah, lanjut ya. Nih, Habibie Afsyah. Habibie Afsyah itu dia lahir di Jakarta tanggal 6 Juni tahun 88. Umurnya sekarang berarti 34 tahun. Sangat muda dan cerdas. Dia menderita muskular dystrophy tipe Becker. Penyakit ini membuat otot-ototnya semakin lama semakin lemah dan fisiknya semakin lama semakin tak berdaya. Jadi dia tuh kalau misalnya banyak kegiatan lama-kelamaan tuh dia semakin lemah otot-ototnya. Kalau kalian lemah nggak? Nggak kan? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Oleh karena itu, di sini kita belajar untuk tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi, apapun keterbatasan dan kekurangan yang menjadi kelemahan diri. Nah, dari sini Ibu pengen dengar nih, menurut kalian, dari sini pelajaran apa yang bisa diambil? Yuk, Ibu. Ya, Bu. Oke, Mbak Bella coba. Setelah Ibu jelaskan itu, bisa diambil hikmahnya menurut Mbak Bella itu apa? Kita harus bersyukur atas pemberian Tuhan. Oke, apapun kondisinya ya, kita harus bersyukur. Setiap orang pasti punya kekurangan dan kelebihan, di mana kita bisa memaksimalkan kelebihan kita dan
kekurangan kita. Sebenarnya banyak tokoh sukses di dunia ini yang mempunyai latar belakang kurang mampu, yang mempunyai fisik yang tidak sempurna, berbagai macam latar belakang mereka yang sukses itu, ya mungkin dari kalian itu lebih beruntung kalian, tetapi mereka itu bekerja keras untuk mendapatkan atau meraih kesuksesan itu, kayak gitu. Intinya kalau misalnya kita mau bekerja keras, tidak malas-malasan, apapun keinginan kita, apapun tujuan hidup kita pasti bisa tercapai. Cuman jalannya itu berbeda-beda kayak gitu. Ada Saptuari Sugiarto, direktur. Terus ada siapa nih? Rangga Umara. Ada Hamzah Izzul Haq, sang pengusaha muda. Nih Ibu ingin menampilkan video, insya Allah bisa dilihat ya. Kalau insya Allah bisa. Nih Ibu paparkan atau Ibu tampilkan ya. Oke, kita lanjut aja ya. Intinya Ya, Bu. dari penjelasan atau videonya Pak Habibie itu memang kalau misalnya kita pengen sukses itu harus punya semangat yang Keras. tinggi, kerja keras, tidak semudah membalikan telapak tangan, pengen pinter tetapi tidak mau belajar, pengen jadi orang kaya tetapi tidak mau cari duit. Itu hanya omong kosong aja, berarti cuman apa ya? Udah, Bu. Oke. Orang yang sukses adalah orang yang memiliki memiliki kepribadian yang unggul. Adakah yang di sini ada yang tahu terkait kepribadian unggul? Kepribadian unggul yang gimana sih Bu? Kepribadian unggul itu contohnya dia itu punya kepribadian yang bagus, bertanggung jawab, ulet, tekun, disiplin, berakhlak baik, dan lain sebagainya. Itu contoh dari ketika seseorang itu memiliki kepribadian yang unggul. Selanjutnya, mengenal dirinya sendiri. Orang yang sukses itu orang yang mengenal dirinya sendiri. Kalau misalnya kita nggak mengenal dirinya sendiri, kita itu sulit untuk melangkah. Oke, yang kedua itu mengenal dirinya sendiri. Kalau misalnya kita tuh tahu bahwa dirinya itu pinternya di teknik, tetapi ngambilnya itu di bidang lain. Nah itu dia berarti tahu dirinya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengaplikasikannya. Kalau misalnya kita mengenal dirinya sendiri, pasti gampang banget untuk mengaplikasikan atau meraih kesuksesan itu. Yang ketiga, mempunyai keahlian. Setiap orang itu pasti punya kekurangan dan kelebihan. Nah, keahliannya itu di mana? Di kekurangannya atau di kelebihannya. Tinggal kita yang tahu pada diri kita sendiri kayak gitu. Tinggal dikembangkan. Oh, saya tuh keahliannya itu di kelebihannya. Nah, disitulah kalian itu bisa mengembangkan menjadi suatu keahlian, mempunyai kemauan. Ibu yakin kalau misalnya kalian di sini itu pasti mempunyai kemauan. Tadi seperti yang dijelaskan Ibu di awal, setiap orang pasti mempunyai kemauan. Nah, dari kemauan itulah bisa direalisasikan kayak gitu. Bisa direalisasikan. Lanjut. Memiliki kekayaan mental dan spiritual. Individu itu mempunyai kekayaan mental, mentalnya bagus. Dan spiritualnya juga bagus kayak gitu. Mental bagus dan spiritual bagus, artinya seimbang ya. Selanjutnya mengetahui dan memperhatikan hambatan-hambatan yang ada. Kalau misalnya kita tahu diri kita itu, saya itu hambatannya di sini. Ya udah jangan ditekuni di bidang itu karena banyak hambatannya. Kalau misalnya tahu di situ banyak hambatannya, kalian tetap bertahan di situ ya stagnan, nggak akan berkembang, nggak akan berjalan. Beberapa kebiasaan kecil dalam kehidupan kita sehari-hari yang dapat berakibat lebih besar terhadap watak yang kreatif sebagai berikut. 1. Suka berbicara muluk-muluk. Lanjut. Bersikap malas, yaitu kecenderungan untuk hidup bermalas-malasan. Pengen ranking 1 tetapi tidak mau belajar. Pengen jadi orang kaya tetapi tidak mau bekerja. Nah, yang ketiga itu cepat puas diri. Nah, gini, contohnya misal kalian itu sudah melakukan sesuatu hal dan itu dianggap orang lain tuh
apa ya, sesuatu hal itu tuh kecil, tapi kalian tuh merasa bangga, puas diri kayak gitu. Jadi ketika kalian sudah puas diri, kalian tuh tidak mau melangkah lagi, nggak mau mencoba, nggak mau berinovasi. Yang keempat, mudah putus asa. Baru diuji misalnya mau berangkat sekolah, motornya itu bannya itu ini apa namanya bocor, tetapi sudah mutu. Oke, sebelum melanjutkan ke kegiatan ini, adakah yang mau ditanyakan? Aktivitas apa, Wi? Bu, kegiatannya apa sih, Bu? Nah, ini kegiatan kelompok atau diskusi kelompok. Ibu sudah membagikan kelompoknya ya di grup. Jadi, Ibu tinggal ngasih waktu aja untuk kalian berdiskusi. Peserta didik diminta untuk mencari atau membuat kata atau kalimat motivasi atau inspirasi dari berbagai tokoh inspiratif. Boleh tadi yang Ibu jelaskan, boleh di tokoh inspiratif lainnya. Yang misalnya Ibu kasih waktu kurang lebih 5-7 menit untuk kalian berdiskusi. Untuk kelompok 1 itu yang mewakili Mbak Ika Maharani. Kelompok 2 Mas Wiryono. Kelompok 3 Muhammad Faris, Mas Muhammad Faris. Yang keempat boleh Mbak Dana, boleh Fadli, boleh Asya, siapapun itu yang penting mau mengungkapkan hasilnya ya. Udah ya, waktunya udah habis. Coba siapa yang mau mengungkapkan hasil diskusinya? Perwakilan kelompok 1 anak aja. Siapa ini yang mengangkat tangan ya? Kelompok 1, Bu. Oh, kelompok 1. Ya, Mbak Ika. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mengubah dunia. Artinya, pendidikan merupakan hal penting dalam kehidupan, sebab pendidikan selalu akan digunakan dalam kehidupan. Anda sendiri bisa mengubah nasib melalui mengenyam pendidikan yang tinggi. Dengan sekolah tinggi, Anda bisa menjadi orang sukses sesuai dengan cita-cita. Pendidikan juga membawa seorang manusia untuk menjadi manusia yang seutuhnya, sehingga ia dapat memanusiakan manusia lain. Sudah, Bu. Oke, super sekali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ya. Yuk, mewakili kelompok 2 siapa? Muhammad Faris, yuk. Mengungkapkan hasil diskusi kelompok 3. Kadang kita terlalu sibuk memikirkan kesulitan-kesulitan sehingga kita tidak punya waktu untuk mensyukuri rahmat Tuhan. Artinya, mengajarkan pada kita bahwa dalam hidup kita harus selalu bersyukur. Jangan habiskan waktu untuk menetap kesulitan, namun luangkan waktu untuk mensyukuri pemberian Tuhan. Udah, Bu. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 2. Yuk, siapa yang mau mengungkapkan hasilnya? Ngomong aja langsung. Saya punya mewakili kelompok 4. Iya, Mbak Dana ya, mewakili kelompok 4. Keyakinan adalah kunci yang menjadi Dana. dalam keberhasilan. Artinya, dalam meraih keberhasilan, kita harus terus yakin, pantang menyerah dalam melakukan usaha untuk mencapainya, dan hal yang penting dalam meraih keberhasilan adalah berani mengambil resiko. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Selanjutnya kelompok 2. Kekuatan dan kepintaran adalah modal, tapi tidak ada yang lebih dahsyat dari keberanian dan ketekunan. Sukses bukanlah ketidaksengajaan, sukses adalah kerja keras. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih. Dari perwakilan setiap kelompok itu sudah memaparkan hasilnya dari kelompok 1, 2, 3, 4. Nah, kalian dari teman-teman kalian sudah mengungkapkan tidak hanya dari kelompok 1 belajarnya dari yang kelompok 1 aja, tidak. Tetapi kita belajar dari semuanya, dari kelompok 1, 2, 3, 4. Gitu ya maksudnya. Kenapa Ibu menyuruh kalian untuk mempresentasikan biar semuanya tuh dengar. Tidak hanya dipelajari satu kelompok itu aja kayak gitu. Oke, terima kasih kalian sudah mengerjakan tugas kelompok atau tugas diskusi kalian di Zoom ini. Adakah yang mau ditanyakan lagi sebelum Ibu masuk ke tahapan selanjutnya? Di sini
Ibu ingin menanyakan kepada kalian, hal apa yang bisa kalian pelajari? Bisa simpulkan dari apa yang sudah Ibu jelaskan. Siapa ini ya? Mbak Fitria Oktavia. Setelah mendengarkan dari pembelajaran motivasi dari ibu tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing. Jadi kekurangan itu bukan soalnya itu kayak kita bisa mencapai cita-cita kita walau kita punya itu. Oke, terima kasih yang sudah menyimpulkan. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kalian, tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi bisa dibagikan kepada orang lain. Nah, dari kegiatan ini kalian itu ngerasa jadi lebih baik lagi, ataupun senang, ataupun gimana? Coba. Oke, Ibu harapkan setelah kalian mengikuti bimbingan klasikal ini, Ibu harapkan kalian ada perubahan, menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan apa yang Ibu sharekan kepada kalian itu bermanfaat, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Oke, Ibu harapkan setelah kalian mengikuti kegiatan ini ada perubahan yang lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian itu kurang puas, kalian ada sesuatu yang harus dikonselingkan sama ibu, kalian boleh konseling individu dengan ibu. Jadi hanya kamu, satu orang, dan ibu. Itu artinya kita sedang melakukan layanan individu. Nah, kapan Bu waktunya? Boleh kapanpun, asalkan kalian ada waktu longgar, ibu pun ada waktu luang, kayak gitu. Istilahnya sama-sama mempunyai waktu, kayak gitu. Nah, terserah kapan, yang penting pada saat jam masuk sekolah dari jam 7 sampai jam 15.30. Berhubung waktunya sudah habis, kalian nanti mengisi LKPD dan evaluasi hasil. Setelah kegiatan ini, Ibu nanti mengirimkan linknya, tinggal diklik aja, nanti kalian ngisi. Kapanpun, dimanapun, asalkan hari ini, kayak gitu. Karena online ya, boleh dimanapun, kayak gitu. Sebelum mengakhiri kegiatan ini, Ibu minta untuk ada yang memimpin doa. Mas Wiryono boleh memimpin doa untuk mengakhiri kegiatan ini. Sebelum kita mengakhiri Zoom pada siang hari ini, alangkah berdoa selesai. Terima kasih atas kehadiran kalian. Mudah-mudahan dengan kalian mengikuti layanan bimbingan klasikal ini ada perubahan yang lebih baik lagi. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu dalam keadaan sehat dan bahagia. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.